Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga adalah tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hamba yang diridhoinya, sebagai balasan terbaik atas ketaatan dan kesabaran mereka saat hidup di dunia. Di dalam surga ada berbagai kenikmatan serta kebahagiaan yang tiada sedikit pun kesedihan atau kesengsaraan di dalamnya. Akan tetapi terdapat sepenggal kisah tentang penyesalan penghuni surga. Kenapa demikian? Simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Imam Tabrani dalam hadis Hasan Sahihnya pernah menulis sepenggal kisah tentang surga. Surga digambarkan mempunyai tingkatan-tingkatan yang luasnya setara langit dan bumi. Suatu kali setetes minyak harum dari seorang penduduk surga yang berada di atas jatuh menetes ke surga yang ada di bawahnya. Kejadian itu menghebohkan seisi surga yang ada di bawah. Aroma harum dari setetes minyak harum tersebut mengalahkan wangi-wangian seisi jagat di surga bawah itu. Penduduk surga yang ada di bawah bertanya-tanya, dari manakah wangi harum itu? Semerbak wangi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dijawablah oleh para malaikat penjaga surga, aroma yang sangat harum itu berasal dari tetesan minyak wangi dari seorang penduduk surga yang tinggal di atas mereka. Penduduk surga bawah itu pun makin penasaran, apa yang membuat orang tersebut bisa memasuki surga yang ada di atasnya. Betapa mulianya orang itu hingga ditempatkan di surga yang ada di bagian atas. Malaikat pun menjawab, amal ibadah si pemilik parfum itu pada dasarnya sama dengan orang-orang yang ada di surga bagian bawah. Namun bedanya, si pemilik parfum itu memiliki zikir yang lebih banyak dari engkau sebanyak 1 kali. Maka ia pun ditempatkan di surga yang lebih tinggi, lanjut malaikat itu. Saat itu penyesalan pun meliputi penduduk surga yang di bawah. Mereka menyesal, mengapa sewaktu di dunia mereka menyia-nyiakan waktu. Andaikan saja mereka mau lebih banyak untuk berzikir dan beribadah, tentu mereka bisa ditempatkan di surga yang lebih tinggi. Di akhirat, penyesalan tidak hanya datang dari penghuni neraka saja. Hadis riwayat Tabrani ini membuktikan, penduduk surga sekalipun akan menyesali dirinya di dalam surga. Mereka menyesal mengapa tidak menyibukkan diri dengan ibadah. Mereka menyesal tidak disibukkan oleh urusan-urusan akhirat, kerja-kerja positif, ibadah, serta hal-hal kebaikan. Mereka beranggapan mereka telah meremehkan akhirat yang saat itu mereka rasakan betapa besar nilainya. Hadis ini juga menunjukkan betapa besarnya nilai sebuah zikir di hadapan Allah dan mendapat ganjaran yang besar. Sebagaimana digambarkan dalam hadis, penghuni surga tidak menyesal kecuali atas waktu yang mereka lalui di dunia tanpa berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir, Al-Baihaqi dalam As-Sab'i. Dalam hadis lain disebutkan, ada 2 kalimat yang ringan di lidah tapi berat timbangannya di akhirat. Kalimat itu adalah Subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahil adzim. Hadis riwayat Bukhari. Tidakkah hadis ini dapat memotivasi kita yang ingin memburu akhirat? Jika sebuah zikir yang enteng di lidah saja dihargai dan diberi ganjaran sedemikian besar di akhirat, maka tentu ibadah-ibadah yang lebih berat dan mendapatkan ganjaran yang lebih berat pula. Bagaimana kiranya ganjaran bagi mereka yang menunaikan ibadah haji, sholat tahajud sepanjang malam, dan orang-orang yang berjihad berperang di jalan Allah. Betapa besar pula ganjaran orang yang bersusah payah menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, mengabdikan diri pada kedua orang tua, dan berbagai aktivitas mulia lainnya. Tentu itu semua mendapatkan ganjaran lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, bentengilah diri kalian dari api neraka walau dengar sebutir kurma. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Bayangkan saja, dengan bersedekah hanya sebuah biji kurma atau memberi makan orang yang berbuka puasa dengan sebuah biji kurma bisa menjadi tameng dari api neraka. Bagaimana pula jika mereka bersedekah dengan membangun masjid, sekolah agama, fasilitas umum, dan sarana pendidikan? Tentu mereka lebih terlindungi dari api neraka selama semua itu ikhlas karena Allah semata. Sahabat yang beriman, semoga apa yang kami sampaikan dapat memotivasi kami khususnya, umumnya kita semua agar jauh lebih baik ke depannya dalam peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga adalah tempat kembali terbaik bagi umat muslim yang di masa hidupnya selalu patuh dan tunduk dengan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi penghuni surga merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, banyak manusia yang berlomba-lomba untuk bisa menjadi salah satu penghuninya. Namun tahukah Anda sebenarnya surga itu terbuat dari apa? Apakah sama dengan yang ada di bumi yang kita tinggali sekarang ini? Inilah macam-macam surga dan bahan pembuatannya. 1. Surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dalam agama Islam. Surga Firdaus ini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari emas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1-11 yang artinya, sesungguhnya menanglah orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk di dalam melakukan sholat, dan orang-orang yang terhadap segala laku yang sia-sia menampik dengan keras, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang selalu menjaga faroz atau kelamin mereka, kecuali terhadap istrinya atau hamba sahayanya, maka tidaklah mereka tercela. Tetapi barang siapa yang masih memilih jalan di luar itu, itulah orang-orang yang telah melanggar garis, dan orang-orang yang menjaga dengan baik terhadap amanat dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara dan menjaga semua waktu sholatnya. Mereka itulah yang akan mewarisi surga Firdaus, dan di sanalah mereka mencapai khulud atau kekal selama-lamanya. 2. Surga Aden. Surga Aden diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari intan putih. Berikut adalah firman Allah Subhanahu wa taala mengenai surga Aden. Surat Ar-Ra'd ayat 22-24. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sobartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Surat Maryam ayat 60 dan 61. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak didolimi atau dirugikan sedikit pun, yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Surat Toha ayat 75 dan 76. Dan barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah individu-individu yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi atau mulia, yaitu surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih atau dari kekafiran dan kemaksiatan. 3. Surga Naim. Surga Naim merupakan surga yang Allah ciptakan dari perak putih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 34 yang artinya, sesungguhnya bagi individu-individu yang bertakwa disediakan jenis surga dalam Islam yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. 4. Surga Ma'wa. Surga Ma'wa diciptakan oleh Allah dari jamrud hijau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an An-Naji'at 40 dan 41 yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. 5. Surga Darussalam. Surga Darussalam merupakan surga yang Allah ciptakan dari yakut merah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 125-127 yang artinya,
Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya Allah kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. 6. Surga Darul Muqammah. Surga Darul Muqammah merupakan surga yang diciptakan oleh Allah dari permata putih. Calon penghuninya adalah orang-orang yang melakukan banyak kebaikan. Dalam Al-Quran surat Fatir ayat 34 dan 35 Allah berfirman, "Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal atau surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu." Quran surat Al-Fatir ayat 34 sampai 35. 7. Surga Al-Maqamul Amin. Surga Al-Maqamul Amin merupakan surga yang Allah ciptakan dari emas. Calon penghuninya adalah orang-orang yang sangat beriman, yaitu yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Quran surat Ad-Dukhan ayat 51. 8. Surga Khuldi. Surga Khuldi adalah surga yang diciptakan oleh Allah dari marjan merah dan kuning. Calon penghuninya adalah orang-orang yang bertakwa atau menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Katakanlah, apa azab yang demikian itukah yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Quran surat Al-Furqan ayat 15. Sahabat yang beriman, itulah 8 surga yang Allah ciptakan dan bahan pembuatannya serta orang-orang yang akan menghuninya. Semoga bermanfaat. Amin wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.